warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tommy. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan dengan NIM 111240191. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait UAS Stratigrafi dan Geologi Sejarah. Baik, langsung saja untuk di nomor pertama, studi kasus 1, yaitu terkait dengan pemunahan massal Permian Trias, di mana pada suatu daerah cekungan sedimen ditemukan perubahan litologi dari batu gamping kayak fosil Brachiopoda dan Crinoid menjadi serpi hitam miskin fosil. Analisis laboratorium menunjukkan penurunan kandungan karbonat, peningkatan unsur logam tertentu, serta penurunan keanekaragaman organisme laut secara drastis. Jadi bagaimana sih kondisi laut sebelum dan sesudah perubahan tersebut? Nah, pada sebelumnya atau ada sebelum kejadian yang membuat perubahan kondisi tersebut, dijelaskan di sini itu adanya litologi berupa batu gamping yang kaya fosil Brachiopoda dan Crinoid. Nah, dengan litologi tersebut bisa kita bilang bahwa kondisi laut sebelumnya itu merupakan kondisi yang dapat berkembangnya platform karbonat dengan baik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena berdasarkan proses pembentukannya, platform karbonat itu berada di daerah laut dangkal, yang mana air lautnya jernih, sirkulasinya baik, lalu kondisi laut yang hangat dan terkena cahaya matahari, kemudian kadar oksigen yang tinggi dan suplai nutrisinya yang bagus, sehingga itu yang mendorong bertumbuhnya si karbonat dan meningkatkan keanekaragaman organisme laut di saat itu. Nah, setelah ada kejadian disebutin bahwa terjadi penurunan kandungan karbonat dan juga penambahan unsur logam, di mana dengan berturunnya platform karbonat tersebut bisa kita simpulkan bahwa pada saat itu terjadi yang namanya tuh laut anoksit atau miskinnya oksigen dan kaya kandungan logam. Dari mana ini berasal? Yaitu berasal dari si kejadian ini. Kejadian apa? Itu ada kejadian yang memicu pemunahan massal yang nanti bakal dijelasin di slide selanjutnya. Lalu terbentuknya serpi hitam. Nah, serpi hitam ini terbentuk akibat akumulasi dari bahan organik yang tidak terurai secara sepenuhnya. Karena si miskin oksigen tersebut, mikroorganisme atau mikroba itu tidak bisa melakukan aktivitasnya untuk pembusukan si bahan organik tersebut, sehingga terbentuklah batuan serpi hitam. Lalu karena lingkungannya itu yang tidak bisa mendukung dari pertumbuhan karbonat, makanya si karbonatnya itu berkurang. Dengan berkurangnya karbonat itu bisa dipastikan bahwa biodiversitasnya itu juga menurun. Dengan menurunnya biodiversitas itu bisa berdampak pada dikitnya fosil yang ditemukan. Lalu di sini ada skema dari lingkungan tersebut. Dari bawah itu dia bisa kita lihat bahwa bagian bawah itu masih ada organisme bentonik, di mana kondisi airnya itu masih bagus. Kemudian saat terjadinya si kepunahan massal ini, zat-zat pencemar seperti Fe, H2S, CO2 itu mulai mengkontaminasi si airnya, sehingga hanya beberapa hewan yang bisa beradaptasi itu dia bertahan. Bisa lihat di sini bahwa tidak ada lagi organisme bentonik. Lalu setelah kepunahan massal tersebut, pencemaran itu mendominasi lingkungan laut. Cuman ada beberapa bagian laut yang memiliki oksigen, dan disitulah si organisme dapat hidup. Nah, kita masuk ke faktor penyebab dari kepunahan massal. Kepunahan massal tersebut diakibatkan oleh yang namanya aktivitas vulkanisme raksasa atau besar-besaran, di mana di Siberian Traps.
faktor utamanya itu adanya vulkanisme besar-besaran, yang dimana melepaskan gas CO2, SO2, dan CH4 dalam jumlah yang besar. Setelah itu terjadi pemanasan global yang ekstrim, di mana konsentrasi gas rumah kaca itu meningkat, sehingga suhu atmosfer itu dan laut juga naik drastis. Kemudian, karena akibat dari vulkanisme ini, air laut yang lebih hangat mengurangi kelarutan oksigen dan menghambat sirkulasi samudra. Selain itu, terjadi juga pengasaman laut, di mana CO2 yang terlarut dalam air itu akan membentuk asam karbonat, yang mana asam karbonat ini akan mempersulit si organisme yang memiliki cangkang karbonat itu akan terbentuk. Ini dari skemanya, adanya intrusi dari bawah permukaan, lalu intrusi itu melepaskan gas-gas rumah kaca seperti CH4, CO2, dan lain sebagainya. Kemudian si gunung berapinya ini juga mengeluarkan material vulkanik berupa basalt ataupun abu secara efusif dan terus-menerus. Maka dari itu, penyebab dari kepunahan massal Permian Trias itu adalah aktivitas vulkanisme yang besar-besaran, atau kita sebut sebagai Siberian Traps. Nah, hubungan aktivitas vulkanisme dengan perubahan iklim dan kondisi laut pada masa Permian. Jadi saya meringkas untuk skemanya itu ada ini. Ada vulkanisme Siberian Traps terlebih dahulu, lalu akibat dari erupsi tersebut terjadinya peningkatan CO2, yang mana CO2 ini tidak hanya CO2 tapi juga ada SO2, CH4, uap, abu vulkanik yang berupa logam juga, itu mengakibatkan pemanasan global. Dengan pemanasan global itu suhu air laut jadi naik, lalu terjadinya hujan, yang dimana hujan ini yaitu hujan asam yang anoksia dan bisa mengasamkan laut. Dengan pengasaman tersebut, maka akan peruntuhkan ekosistem laut dan juga darat. Maka dari itu terjadilah si kepunahan massal. Oke, kita lanjut ke studi kasus 2, yaitu kepunahan kereta Paleogen, di mana pada satu penampang stratigrafi ditemukan batas antara batu lempung kayak fosil amonit dengan lapisan tipis kayak iridium dan shock quartz di atas lapisan tersebut. Fosil dinosaurus dan amonit tidak lagi ditemukan. Nah, kita bisa melihat adanya bukti-bukti yang menyebabkan adanya kepunahan massal pada akhir Kapur. Dan kepunahan massal akhir Kapur ini diperkirakan akibat dari hantaman si meteor. Buktinya apa? Itu ditemukan adanya jejak kawah yang bernama Chicxulub. Di mana pada penelitian ini dia coba memetakan daerah si Chicxulub ini di Meksiko Yucatan, dan didapati ada berbentuk kawah tumbukan raksasa yang berdiameter kurang lebih 180 km seperti ini, yang bisa menjadi bukti bahwa dahulu itu terjadinya tumbukan meteor sekitar 66 juta tahun yang lalu. Kemudian ada lagi bukti-bukti yang bisa kita lihat, yaitu indikasi dari penampang stratigrafinya. Ditemukan si lapisan iridium, yang mana lapisan iridium ini merupakan unsur yang sangat jarang ada di bumi. Bahkan unsur ini diidentifikasi bahwa berasal dari luar angkasa atau ekstraterrestrial. Kemudian ditemukan juga ada shock quartz, di mana kuarsa ini dia mulai termetamorfisme akibat dari hantaman si meteor. Nah, dari penelitian ini itu dicari beberapa titik sampel yang dimana terbagi menjadi 4, ada very proximal,
proksimal, intermediate, sama distal. Yang dimana di lapisan tersebut ditemukan adanya si lapisan iridium, kemudian ada si quartz wake-nya, yang mana itu menjadi bukti bahwa adanya jejak-jejak dari hantaman asteroid yang berasal dari luar angkasa. Nah, bagaimana hubungan tumbukan tersebut dengan perubahan lingkungan global? Jadi, saya menjadi beberapa tahap. Itu tahap pertama, tumbukan meteor. Itu meteor menabrak bumi yang memberikan dan melepaskan energi yang luar biasa, menimbulkan gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan. Kemudian, akibat hantaman tersebut, debu, abu, dan beberapa material itu terlemparkan ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari yang mencapai permukaan bumi. Kemudian yang tadi kebakaran global dan hujan asam itu memicu hujan asam juga akibat dari si material yang terlepas ke atmosfer. Akibat dari cahaya itu terhalang, maka suhu global itu turun dan fotosintesis terganggu. Sehingga dengan terganggunya fotosintesis atau sebuah produsen, itu akan merusak dari rantai makanan, yang mana itu akan berpengaruh pada hewan-hewan besar lainnya yang mengakibatkan kepunahan massal nantinya. Jadi kepunahan massal ini tidak hanya langsung di seluruh, tapi bertahap. Yang secara spontan itu adalah daerah di mana si meteor itu menabraknya. Kemudian ada prinsip dasar dalam rekonstruksi paleoklimat. Itu menggunakan isotop oksigen, di mana isotop oksigen ini dibagi menjadi O16 dan O18. Kita gunakan adalah si rasionya, dan si ion ini yang akan terekam di cangkang fosil, di mana pada suhu rendah itu lebih banyak O18 yang masuk ke dalam cangkang, sehingga delta 12 yang meningkat. Lalu kebalikannya juga seperti itu. Makanya delta 18 menjadi indikator penting untuk rekonstruksi perubahan suhu dan volume es global. Lalu mengapa sering dihubungkan? Karena ketika evaporasi, O16 itu lebih mudah menguap, sehingga yang O16 itu terkunci dalam es di daratan, sehingga air laut itu kaya akan O18. Jadi bisa dihubungkan tuh, ketika delta O18 tinggi itu mencerminkan kondisi dingin dan perkembangan lapisan es yang luas di lautan. Nah, bagaimana hubungan perubahan volume es global dengan komposisi isotop air laut? Nah, hubungannya itu gimana? Ketika O16 tersimpan dalam lapisan es, air laut itu akan kaya dengan oksigen 18, sehingga perbandingan delta O-nya itu lebih meningkat, dan ini terjadi pada saat glasial. Kemudian pada interglasial atau es itu mulai mencair, itu dia akan mengembalikan O16 ke laut, sehingga rasio oksigen itu akan menurun dan delta 18 itu akan menurun di cangkangnya. Maka demikian, dengan kenaikan delta 18 menunjukkan fase pendinginan iklim dan pertumbuhan lapisan es benua glasial. Sedangkan delta 18 yang menurun itu pada lapisan lebih muda menunjukkan pencairan es dan berkurangnya es global pada kondisi tersebut, di mana kondisi laut itu akan lebih hangat. Mungkin cukup sekian dari saya terkait dengan materi ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.